Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, hari demi hari Tuhan selalu menolong dan menyertai hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan pengertian, hikmat, sehingga kami dapat mengerti dan dikuatkan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 tertulis dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mungkin kita merasakan satu kebahagiaan di mana kita dilayani oleh orang lain dan kita duduk manis, orang lain memberikan makanan dan orang lain menanyakan apa yang menjadi kebutuhan kita dan diberikan, dan orang lain mempersiapkan segala sesuatunya mana yang menjadi keinginan dan kebutuhan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hal inilah yang hendak digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang hidup orang yang melayani dan dilayani. Sebenarnya saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus akan gambaran dari diri Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya dia datang ke dunia ini adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena Yesus tahu bahwasanya manusia yang begitu banyak kelemahan dan dosa yang memperbudak untuk tidak dapat memperoleh kehidupan daripada Allah. Dan hal inilah satu karya Yesus, bagaimana dia melayani manusia sehingga manusia dapat terlepas dari ikatan-ikatan yang membelenggu manusia, sehingga dia dapat bebas dari yang disebut dengan perbudakan daripada iblis atau dosa. Nah, saudara-saudara yang kekasih, semua ini adalah dilakukan Yesus karena dia ingin melayani, bukan datang ke dunia untuk dilayani oleh manusia. Nah, hal ini juga merupakan satu aliran yang harus kita lakukan sebagai orang yang menerima, yaitu kebaikan anugerah Tuhan yang telah melayani hidup kita melalui penebusannya dari dosa yang membawa hidup kita kepada maut dan menjadikan kita memperoleh hidup yang dilayakkan sebagai anak-anak Tuhan, pewaris dalam kerajaan surga. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang kekasih, inilah yang menjadi satu motivasi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita mau melayani orang lain bukan semata-mata untuk dilayani, karena kita tahu kita telah dilayani Tuhan, diberikan segala sesuatu yang memberikan sejahtera, yang membebaskan hidup kita dari perbudakan yang membawa hidup kita dari kematian menuju kepada kehidupan. Nah, inilah merupakan salah satu motivasi kita sebagai umat Tuhan untuk melayani semua orang, karena kita tahu kita selalu dilayani oleh Tuhan. Marilah kita saling melayani, dan kita mau melayani orang lain, orang kecil, orang yang patut ditolong, karena kita tahu kita selalu dan sampai saat ini kita selalu dilayani Tuhan untuk memperoleh kekuatan berkat yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya bahwa Tuhan telah datang
melayani hidup kami. Dan sampai saat ini Engkau selalu melayani kami. Oleh sebab itu, ketika kami merasakan Tuhan melayani kami terus-menerus, kami juga harus mengalirkan kebaikan Tuhan untuk melayani semua orang. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.